keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 55 ayat 1-3. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin Ridwan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, senang sekali bahwa hari Selasa tanggal 5 Oktober kita bisa bersekutu bersama dalam persekutuan doa pagi. Mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus agar kita boleh membaca dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami melihat tangan Tuhan yang terus menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan dalam rancangan-Mu yang membawa damai sejahtera dalam setiap kehidupan ini. Tuhan, dalam persekutuan doa pagi online ini Tuhan, kami ingin disatukan hati kami, perhatian kami, ketika kami merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu ya Tuhan, agar ia boleh memberitakan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari ambil Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membaca surat 1 Korintus pasal yang ke-7. Ayo ambil Alkitabnya. Boleh, yang sudah dipersiapkan kita buka. Surat 1 Korintus pasal yang ke-7, kita membaca mulai ayat yang ke-10 sampai 16. Ya, saya baca untuk kita semua. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan, katanya. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar,
Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Kalau dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya memberi judul renungan pagi hari ini adalah tidak boleh bercerai. Perhatikan kalimat saya. Tidak boleh bercerai. Tidak boleh bercerai. Tidak boleh bercerai. Beda. Beda ya tekanannya. Kalau diberikan tanda tanya, maka masih ada pertanyaan, masih ada keraguan. Tidak boleh bercerai. Padahal yang seharusnya memang tidak boleh bercerai. Mantap. Kenapa saya menggunakan tanda tanya dalam judul ini? Karena mau tidak mau, heran tidak heran, masih sering ada yang bertanya, Pak, boleh nggak sih bercerai itu? Lawang sudah jelas-jelas Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu kan sudah seharusnya memang mantap. Jadi Bapak Ibu saudari, kalau yang sudah mengikat pernikahan dengan pasangannya, ayo jaga baik-baik. Permasalahan apapun jangan sampai meretakkan hubungan pasutri. Dan yang sedang dalam proses untuk merencanakan pernikahan, mari dijaga cintanya, diperhatikan konsekuensinya bahwa setelah menjadi pasangan suami istri, hilangkan pikiran sedikit pun untuk bercerai. Apapun masalahnya, selesaikan. Pak Pendeta mah tidak merasakan sakitnya dikhianati, tidak merasakan sakitnya dilukai. Memang, makanya perhatikan baik-baik. Ketika kita sudah memilih untuk hidup sebagai pasangan suami istri, kita sudah tidak bisa mundur ke belakang, menukar atau menggantikan pasangan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara Tuhan, kita akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat ini ditulis kira-kira tuh tahun 49 sampai 50 Masehi. Konteks pemikiran Paulus adalah bahwa zaman akan segera berakhir. Kristus akan segera datang. Maka perbaikilah hidupmu sedemikian rupa menuju kepada hal yang paling baik. Jadi ketika kehidupan sehari-hari diperhadapkan pada situasi untuk menyambut Tuhan datang, maka apapun yang terjadi kita siap sedia untuk menyambut kehadiran Tuhan, yang artinya bahwa kita menjaga hidup seturut dengan kehendak-Nya. Nah, rupa-rupanya di kota Korintus ini situasinya unik ya. Karena kita tahu kota Korintus itu kota yang besar, kota pelabuhan. Di situ banyak kelompok, banyak agama, ya, banyak pekerjaan juga di situ, saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Dan rasa-rasanya mungkin ada kebiasaan menikah, pisah, biasa saja. Dan juga hidup dengan tidak memperhatikan kesucian pernikahan. Karena di Korintus banyak kuil-kuil yang melakukan hal-hal yang tidak baik.
banyak pemujaan pada Dewi Kesuburan. Ya. Nah, maka Rasul Paulus mencoba untuk menjaga ikatan pernikahan itu dijaga sedemikian rupa dengan memperhatikan kebaikan hidup bersama, bukan hanya pasangan suami istri tetapi juga orang-orang yang di sekitarnya. Gini kata Rasul Paulus, kepada orang-orang yang telah kawin bukan aku tetapi Tuhan memerintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Pada ayat yang ke-11, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Artinya bahwa tidak ada lagi rencana atau niat untuk bercerai ketika sudah dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, indahnya ikatan pernikahan yang dijaga erat sedemikian rupa, yang diperhatikan kehangatannya sedemikian rupa, sehingga cinta itu terus membara untuk menyatukan pasangan suami istri. Kalau begitu renungan ini hanya untuk pasangan suami istri saja. Oh, bukan. Dalam ikatan suami istri itu akan terkait dengan kehidupan keluarga, anggota keluarga yang lainnya. Bayangkan kalau papa dan mama, orang tua ribut terus, bentak-bentakan terus, dan didengarkan oleh anak-anak atau didengarkan oleh menantu mertuanya, maka kehidupan rumah tangga itu akan menjadi membara. Tidak ada kedamaian. Padahal tadi Rasul Paulus mencoba untuk mendorong kita untuk menjaga hidup dalam damai sejahtera. Dan untuk itu, menjaga hidup dalam damai sejahtera dilandasi dengan kehidupan keluarga yang erat, hangat, dan saling mengikat. Tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan. Sekalipun mungkin ada dinamika naik turun dalam kehidupan rumah tangga antara orang tua, anak, menantu, mertua, suami, istri, masing-masingnya selalu merasakan eratnya ikatan persekutuan di dalam cinta kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, tidak ada perceraian ketika telah disatukan oleh Allah. Maka ayo kita jaga, kita perhatikan hubungan keluarga kita. Ketika pasutri saling menjaga cintanya, menjaga kehangatan rumah tangganya, maka itu akan memberikan dampak kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada orang-orang di sekitarnya. Maka dalam situasi apapun, suami istri mencoba untuk menjaga ikatan pernikahan dengan baik. Saling terbuka, saling memaafkan, saling mendukung, agar sama-sama merasakan damai di hatinya. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Jadi peranannya sama, saling menunjukkan iman, menguatkan iman, memberikan nasihat yang baik. Jadi tidak ada perceraian. Nah, kalau saat ini kita sedang mengalami dinamika kehidupan rumah tangga, apapun bentuknya, mari kita bicarakan dengan pasangan kita. Kita ajak anak-anak untuk berdoa. Kita minta didoakan untuk papa mama. Tetap pasangan suami istri yang harus mengambil keputusan, tetapi didukung doa oleh anggota keluarga. Pasutri yang saling mencintai akan memberikan dampak yang indah dalam kehidupan rumah tangga yang utuh, penuh damai sejahtera.
Rasul Paulus mengatakan, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ketika suami disatukan dengan istri, ketika istri disatukan dengan suami, ketika orang tua disatukan dengan anak, ketika anak disatukan dengan orang tua, menantu, mertua sebagai kehidupan keluarga yang erat, maka dipanggil juga untuk merasakan hidup dalam damai sejahtera. Bayangkan kalau kita hidup serumah tanpa rasa damai sejahtera. Ayo saling memaafkan. Ayo saling memberikan kesempatan untuk memperbarui kehidupan. Mungkin ada luka kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan yang telah di belakang dilewati. Hidup kita menatap masa depan lebih baik. Kita menjaga hidup rumah tangga kita menjadi erat, hangat, dan penuh kasih Tuhan. Selamat menjaga kehidupan keluarga. Anak-anak doakan papa mamanya. Orang tua doakan anak-anaknya. Menantu dan mertua saling mendoakan. Pasutri saling menunjukkan cintanya yang lebih besar lagi. Kiranya Kristus yang menjadi kepala keluarga kita, menjadi dasar kehidupan keluarga kita, selalu memberikan kita pengharapan. Dan kita mau berjalan dalam rancangan Tuhan yang hangat dan penuh damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita bahwa Engkau memberikan kehidupan kami penuh sukacita, penuh kedamaian, penuh kekuatan. Semua yang terbaik Engkau berikan. Bahwa dalam segala sesuatu Engkau merancang hal yang indah. Makanya Bapa, pimpinlah kami dalam menjalani setiap kenyataan hidup kami. Beri kami ketenangan untuk terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih ketika kami boleh memperhatikan kehidupan keluarga kami ya Tuhan, bahwa kehidupan keluarga kami telah disatukan oleh kehendak Tuhan. Kiranya hubungan suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua, sanak keluarga boleh sungguh-sungguh mencerminkan cinta kasih Tuhan di dalamnya. Ketika kami boleh saling mengasihi, ketika kami boleh saling menghormati, sehingga tidak ada perpisahan, tidak ada perceraian. Tuhan tolong kami agar kami terus merawat ikatan keluarga kami, ikatan pernikahan kami. Engkau juga telah menyatukan kami sebagai keluarga GKI Surya Utama. Kiranya Tuhan Engkau akan menolong kami sebagai anggota jemaat GKI Surya Utama. Engkau memberkati majelis jemaat, para pendeta, para penatua, untuk boleh melaksanakan tugas-tugasnya ya Tuhan sebagai pemimpin jemaat, mengembalakan domba-domba yang telah Engkau percayakan untuk hidup bersama-sama, bersekutu, bersaksi, dan melayani di jemaat GKI Surya Utama. Tuhan memberkati bahwa dalam situasi pandemi ini Tuhan, kiranya kami tetap dapat merasakan persekutuan yang erat melalui ibadah online, kegiatan online jemaat yang boleh dilaksanakan dengan baik dan penuh dengan segala kekuatan cinta kasih Tuhan. Berkatilah tim ibadah online, berkatilah setiap kegiatan yang dilakukan secara online Tuhan, anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia. Kiranya Tuhan juga Engkau memberkati pelayanan poliklinik yang dibuka kembali. Tuhan tolong agar pelayan kesehatan ini juga boleh bermanfaat untuk masyarakat sekitar Tuhan, untuk anggota jemaat. Tuhan memberkati para dokter, perawat, dan setiap tim yang boleh membantu pelayanan kesehatan setiap kali dilaksanakan, baik poli gigi maupun poli kesehatan umum. Bapa di dalam surga, kiranya melalui klinik Surya Utama boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga,
Kiranya juga Engkau akan memberkati setiap kesehatan kami, Jemaat GKI Surya Utama. Kami yang masih bekerja keluar rumah, keluar kota, melaksanakan aktivitas lebih banyak bertemu dengan orang. Tuhan, berkatilah agar kami boleh menjaga kesehatan. Kiranya kami terus menjaga protokol kesehatan dengan ketat, sehingga kami boleh mengantisipasi dan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pribadi yang sedang bergumul karena kesakitannya Tuhan, karena sakit penyakitnya Tuhan, yang setelah sekian lama dirasakan. Tuhan, berikan hati yang gembira agar boleh menantikan kesehatan dan kesembuhan daripada Tuhan saja melalui perawatan, pengobatan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pribadi yang sedang bergumul karena permasalahan pekerjaannya, keuangannya terpukul karena situasi dampak dari pandemi yang masih terus kami waspadai ini. Tuhan memberkati mereka yang bekerja di kantor. Tuhan memberkati mereka yang bekerja harus bertemu dengan klien, harus bertemu dengan orang-orang lebih sering Tuhan. Tuhan yang usahanya yang sedang mengalami masalah, kiranya Tuhan memberikan hikmat agar boleh dapat diselesaikan dengan baik. Berikan hati para pengusaha, pemilik modal, dan juga pekerja boleh bersatu hati menghadapi situasi yang sulit ini dalam dunia pekerjaan mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk situasi lingkungan kami. Tuhan, kiranya bukan saja di sekitar kami di rumah, tapi kami juga berdoa untuk masyarakat yang lebih luas Tuhan. Ketika kami menghadapi situasi cuaca ekstrim, ketika kami memasuki masa penghujan, Tuhan tolong ya Tuhan agar kami kota Jakarta maupun kota yang lainnya boleh mengantisipasi cuaca ekstrim Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh menjaga lingkungan dengan baik. Tuhan menolong para setiap pekerja, petugas yang menjaga di setiap bagiannya untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang tidak memberikan dampak yang menyusahkan bagi masyarakat dimanapun berada. Tuhan, kami berdoa untuk situasi bencana yang terjadi ya Tuhan, kekeringan bahkan, kelaparan, gagal panen di daerah-daerah tertentu, kiranya Tuhan memberkati sehingga kami manusia di daerah yang mengalami daerah bencana boleh menghadapinya dengan penuh kekuatan cinta kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk situasi pandemi ini Tuhan. Biarlah kami setiap pribadi dari masyarakat maupun petugas pemerintah di setiap bagiannya boleh menjaga diri dengan baik dan melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan, kami berdoa agar gelombang ketiga dari COVID-19 tidak terjadi Tuhan di setiap negara, di setiap kota di Indonesia. Walaupun ada beberapa yang sudah mengalaminya Tuhan, kiranya petugas dan masyarakat boleh bersatu untuk memperhatikan agar gelombang ketiga dari COVID-19 tidak menghantam kami dengan berat. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk rencana. Bahkan sudah ada yang dilaksanakan sekolah-sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tuhan tolong agar baik orang tua murid, guru-guru, pengurus sekolah boleh bersatu hati untuk memperhatikan rencana pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan, kiranya boleh dilaksanakan dengan baik sehingga mendatangkan kebaikan untuk setiap elemennya Tuhan. Yang sedang merencanakan itu juga boleh dilaksanakan sebelum diputuskan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan atau kesusahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Itu